Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit di sore hari ini ya, untuk melihat dari progres capaian pengerjaan yang sudah didapatkan. Ya, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan sehat selalu ya. Semoga saja di kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini pada tanggal 22 Februari 2022 kita akan bersama-sama untuk melihat kondisi terkini di sore menjelang lembur ya. Pengerjaan yang terus dilakukan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini tidak hanya di bagian zona lintasan sirkuit, tetapi untuk jalur provinsi yang berada di depan sirkuit ini, pengerjaan untuk persiapan di pengaspalan tersebut masih terus dilakukan juga ya. Begitu juga untuk trotoar yang berada di depan sirkuit saat ini terus ditata supaya lebih siap nantinya untuk menyambut ajang balapan bergengsi tersebut tentunya. Dan di sini kita berada di tikungan ke-16 menuju ke-17 untuk melihat kondisi terkini ya. Jadi persiapan di sini sudah mulai dilakukan untuk pemasangan atap membran. Nah, ini dia ya. Jadi untuk premium grandstand yang berada di sini ya, bisa kita lihat bersama-sama. Untuk premium grandstand tersebut berada di tikungan 15 menuju ke 16 sampai 17 ini, maupun di bagian sebelah kanan trek lurus dan menuju tikungan pertama tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui, CEO Dorna Sport Camilo Ezpeleta mengungkapkan sirkuit Mandalika jelang menggelar balapan MotoGP 2022 di Maret ini tentunya. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, Ezpeleta mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi ya usai digelarnya tes pramusim MotoGP Mandalika pada tanggal 11 sampai 13 Februari lalu. Kami melakukan banyak evaluasi. Tes MotoGP Mandalika ini bukan hanya penting untuk pembalap ya, tapi juga untuk sirkuit Mandalika, seperti itu. Ya, lebih lanjut Ezpeleta mengatakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dengan ITDC yang merupakan perwakilan pemerintah Indonesia, harus dilakukan pengaspalan ulang. Ya, sebagian trek sirkuit Mandalika sebelum menggelar balapan MotoGP, kami sudah berbicara dengan pemerintah Indonesia ya, dan kami membuat keputusan untuk melakukan aspal ulang trek, ucap pria asal Spanyol tersebut. Pengerjaan akan dimulai dalam beberapa hari ke depan ya. Targetnya adalah trek siap untuk 20 Maret mendatang. Ketika sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah balapan kedua MotoGP 2022 ya. Sebelumnya Wakil Presiden Direktur Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Cahya Diwanda mengatakan pengaspalan ulang sirkuit Mandalika akan dimulai Kamis ini tentunya pada tanggal 24 Februari 2022. Ya, jadi sebentar lagi tentunya ya untuk pengaspalan kita akan bisa saksikan di sirkuit Mandalika ini. Ya, dan di sini kita akan melihat kondisi di trek lurus di bagian sebelah kanan untuk pengerjaan di premium grandstand yang berada di sini. Seperti yang kita perhatikan, pemasangan untuk kerangka-kerangka kursi yang akan digunakan ya sudah mulai dilakukan, maupun untuk lampu-lampu dan digital flag yang berada di pinggir trek juga terus dilakukan pengecekan. Ya, di sini kita berada di trek lurus, dan untuk lintasan di sore hari ini juga masih terus dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk persiapan pengaspalan pada tanggal 24 nanti. Kita tunggu saja ya, moga-moga semuanya berjalan lancar. Dan di sini kita melihat untuk bagian premium, untuk kursi-kursi yang berwarna-warni tersebut sudah diletakkan di situ. Artinya akan disusun nantinya. Kemungkinan nanti untuk warna-warni tersebut akan ditata sedemikian supaya terlihat lebih rapi ya, dan membentuk suatu tulisan mungkin akan lebih indah tentunya. Ya, di sini kita berada di depan pedok. Kita akan lihat untuk bagian belakang. Seperti yang kita perhatikan di sini, nanti untuk kontainer para pembalap maupun kru official, spare part dan lain-lain akan berada di bagian belakang untuk logistik para pembalap. Begitu juga untuk kru-kru dan lainnya. Ini pembuatan untuk hospitality suite maupun untuk perlengkapan sudah terlihat semakin mantap saja di sore hari ini.
Ya, begitu juga di kesempatan kali ini kita akan melihat di jalur provinsi pengerjaan di sisi timur yang ada di sana, pengaspalan terus berlangsung maupun penataan di bagian trotoar yang berada di depan sirkuit masih dilakukan. Penempatan untuk patung Pak Presiden Joko Widodo nanti ya yang terbuat dari tembaga tersebut akan datang ke Sirkuit Mandalika dan akan dipasang. Kemungkinan posisi letaknya kita masih belum tahu fix ya. Nanti kita akan terus pantau untuk membagikan video buat kalian semua. Dan di sini kita berada di bagian belakang untuk alat-alat berat yang sudah didatangkan tentunya. Sudah dimulai proses kedatangan alat berat ya, bahan-bahannya sekarang sudah diproses awal perbaikan. Tapi resurfing atau aspal ulang akan dimulai pada tanggal 24 Februari, kata Cahyandi. MJPA dan ITDC punya waktu 7 hari sebelum MotoGP Mandalika 2022 untuk menyelesaikan semua perbaikan sirkuit Mandalika ini. Jadi dalam waktu yang cukup singkat, kita doakan saja semoga untuk pengerjaan bisa terselesaikan di area sirkuit Mandalika maupun pengerjaan di jalur provinsi yang saat ini masih dilakukan persiapan. Ya, di bagian trotoar atau landmark Pertamina yang berada di sini terus dilakukan penataan, pembuatan atau perempatan di bagian taman, perpohonan supaya atau penghijauan ya, terus ditata supaya terlihat lebih rapi untuk sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Ya, ini merupakan gerbang menuju ke tunnel dan saat ini di bagian sebelah kanan ini sudah terlihat pondasinya. Kemungkinan nanti untuk patung Pak Presiden tersebut akan ditempatkan di sini. Di bagian sebelah kiri atau kanan kita masih belum mengetahui posisi fixnya di mana. Nanti kita akan sama-sama terus pantau buat kalian semua. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan lanjut ke depan untuk melihat kondisi yang ada atau capaian yang sudah didapatkan di area tribun di bagian sebelah kanan maupun untuk VIP Village dan pengerjaan di bagian landscape yang masih terus dilakukan, aktivitas pengerjaan lembur ya terus dilakukan. Ya, jadi untuk di Bukit 360 maupun untuk VIP Village atau deluxe class yang berada di bagian sebelah kiri trek lurus, capaiannya bisa kita perhatikan dan bisa kita bandingkan dengan video kita sebelumnya. Jadi di sini untuk sore hari ini sudah mulai terlihat pemasangan secara menyeluruh di depan ini. Untuk kursi-kursi para penonton nantinya akan duduk bersama di sini untuk menyaksikan aksi para rider kita ya yang berpacu kecepatan menggunakan kuda besi mereka di sirkuit Mandalika ini. Ya, jadi untuk sore ini bisa kita lihat capaiannya. Nah, di bagian atas sempat ada pertanyaan kemarin ya, untuk di bagian lubang yang tidak disambung atap secara sempurna tersebut akan dipakai semacam material, mungkin nanti kaca dan sebagainya kita akan pantau lebih dekat ya tentunya, tapi saat ini masih ada para pekerja di situ takut mengganggu, jadi kita terbang dengan ketinggian yang sudah kita setujui bersama-sama. Ya, di sini kita berada di tikungan pertama dan kita akan lihat untuk zona B di mana pengerjaan pemasangan di bagian kursi-kursinya sudah mulai terlihat itu. Penataan tentunya nanti akan terus dilakukan sepanjang zona B yang berada di sini. Ini merupakan premium grandstand ya. Untuk standar grandstand yang berada di tikungan pertama atau zona C yang di belakang kita akan lihat nanti untuk kondisinya saat ini sudah mulai dipersiapkan untuk lanjutan pemasangan di bagian kerangka. Ya, untuk standar grandstand yang berada di zona C, zona D maupun zona E, F sampai H dan I ya, tentunya materialnya akan mungkin berbeda ya, kita akan lihat nantinya. Di sini kita perhatikan kalau kerangka-kerangka atau tiang-tiangnya agak berbeda, memang lebih rendah mungkin, atau mungkin akan modelnya seperti kemarin. Kita akan terus bersama-sama untuk melihat kondisi yang dilakukan di zona lintasan ini. Dari sini kita akan lihat kondisi secara keseluruhan baik di Bukit 360 maupun pengerjaan di bagian area tribun yang terus dilakukan pengecoran di zona E maupun zona F di sebelah tunnel saat ini sudah mulai dipersiapkan untuk pengecoran. Dan seperti yang kita perhatikan untuk lintasan sampai menuju tikungan kelima kurang lebih ya 1,5 km akan dilakukan yaitu evaluasi atau pembenahan. Modelnya masih belum kita tahu, mungkin akan dilakukan pengangkatan atau pembongkaran secara menyeluruh modelnya nanti ya.
karena titik-titik yang dipermasalahkan memang di setiap tikungan. Tapi supaya hasilnya lebih mantap, maka dari itu dilakukan untuk perbaikan secara menyeluruh sampai menuju tikungan kelima yang ada di depan sana. Nah, ini di bagian zona D untuk fondasi tribun sudah sip sekali, maupun pengerjaan di sisi timur, lot parkir timur, di mana nanti para penonton bisa berdatangan dari jalur provinsi atau jalur timur dan akan parkir di bagian sisi ini. Ya, ada juga teman yang bertanya kenapa tidak dibangun tribun di sini. Nantinya ya, untuk musim depan kita akan terus pantau. Begitu juga di tikungan pertama di bawah Bukit Pink tersebut tidak dilanjutkan untuk pemasangan di bagian area tribun, karena memang saat ini penonton juga kita batasi. Sudah disetujui kurang lebih dari 100.000 penonton yang bisa hadir di sirkuit Mandalika untuk menyaksikan aksi para pembalap dunia tersebut. Ya, di zona E di sini sudah mulai dilakukan pengecoran tadi pagi kita lihat ya. Jadi pengecoran belum terlihat sejauh ini, tapi sekarang di sore hari ini menjelang lembur sudah cukup panjang dari hasil pengerjaan untuk zona E maupun zona F yang berada di depan sana. Ya, selain itu juga untuk evaluasi pembersihan di bagian lintasan ya, jet track terus bekerja dengan semaksimal mungkin di bagian lintasan di mana memang yang akan dilakukan untuk pembersihan saja ya, tidak dilakukan untuk renovasi di sini artinya. Jadi di sini cukup dibersihkan secara sempurna di tikungan ke-5 sampai menuju tikungan ke-16 tersebut. Maka dari itu pengecatan juga dilakukan di tikungan ke-5 sampai 10 dan seterusnya ya, sampai tikungan ke-16, karena di sana tidak akan dirombak atau tidak akan dilakukan pengaspalan ulang. Ya, jadi seperti inilah kondisinya di sirkuit Mandalika di sore hari ini. Pondasi untuk zona F juga sudah sip sekali. Ini tinggal dihamparkan untuk material agregat dan siap untuk dilakukan pengecoran. Jadi juga untuk jalur-jalurnya terus dilakukan pemadatan oleh latar berat yang terus sibuk. Siang malam terus lembur mereka ya. Semoga saja untuk para pekerja yang ada di zona sirkuit ini semuanya sehat ya. Karena memang saat ini memang cuaca terkadang hujan, terkadang panas seperti ini. Ya, di sini kita berada di Bukit 360 untuk melihat kondisi di sore hari ini. Ya, jadi sempat kita bilang di sini tadi siang ya akan dilakukan pengecoran, tetapi kalau kita perhatikan memang akan dilakukan penghijauan atau penanaman rumput ya, seperti komentar teman-teman juga. Kita belum sempat turun ke bawah, nantinya kita akan eksklusif ke sana untuk melihat bagian tebing tersebut. Apakah modelnya akan ditanami area rumput supaya terlihat lebih hijau, lebih rapi ya. Tapi kemungkinan nanti di bagian kawat-kawat hijau tersebut akan dilakukan penguatan sedikit ya di bagian dasarnya. Dan di sini untuk observation deck atau untuk bangunan yang saat ini masih dilakukan pengerjaan, hasilnya cukup signifikan kalau kita lihat di beberapa minggu yang lalu ya, masih dilakukan pengerjaan di bagian pondasinya dan sekarang sudah terlihat untuk 3 bangunan atau 3 blok yang ada di sisi timur, sisi barat di sana sudah mulai dilakukan persiapan untuk pengerjaan di bagian kerangka atasnya. Ya, jadi untuk aktivitas di sini terus dilakukan ya, buat masyarakat Indonesia juga kita mohon untuk dukungannya supaya sirkuit ini bisa terselesaikan dan kita bisa menonton untuk aksi para pembalap kita di sirkuit kebanggaan kita tentu. Ya, di sini kita lebih dekat untuk melihat di bagian sisi barat. Nah, ini sudah mulai dipasang untuk bata-bata ringan yang berada di bagian lantai kedua maupun untuk lanjutan di lantai ketiganya. Jauh luar biasa ya, cepat sekali untuk para pekerja di sini melakukan perakitan di kerangka-kerangka untuk observasi yang ada di sini.
Dan kita akan lanjut perjalanan kita di sore hari ini menjelang lembur, melihat kondisi di area tikungan ke-12 ya untuk pengerjaan di pondasi tribun, di mana para pekerja terus melanjutkan aktivitas mereka tanpa lelah. Jadi kita apresiasi untuk kerja keras mereka untuk menyelesaikan dari mega project ini. Ya, di tikungan ke-12 untuk pondasi tribun di sini sudah fix, semuanya sudah dilakukan pengecoran secara menyeluruh menuju ke tikungan ke-13. Saat ini tinggal perapian saja di bagian pinggirnya untuk penataan atau pengoneksian di bagian sistem drainase yang berada di bagian sebelah dalam tersebut. Dan di sini kita berada di tikungan ke-13 menuju 14 sampai di awal penerbangan kita untuk melihat kondisi yang ada di bagian sebelah dalam zona H yang ada di sini. Nah, jadi untuk pondasinya juga sudah oke. Tinggal lanjutan pemasangan di bagian kerangka atau material-material tribun yang akan dipasang di sini. Saat ini masih menunggu ya untuk kedatangan dari tribun tersebut. Mudah-mudahan saja di minggu ini semuanya sudah datang secara keseluruhan. Masih OTW tentunya separuh ya untuk pendistrian di bagian tribun atau material tribun. Dan kita akan lanjut menuju ke depan untuk melihat kondisi di bagian zona I di grandstand yang berada di sebelah luar. Pondasinya sudah sip semua ya, maupun untuk pemasangan saat ini untuk bagian concrete barrier, kabel-kabel yang digunakan untuk sambungan di digital pack maupun untuk lampu dan sebagainya, terus dilakukan penataan pemasangan secara menyeluruh. Ya, kita sudah sampai di awal penerbangan kita dan seperti inilah kondisinya di sore hari ini menjelang lembur untuk sirkuit Mandalika. Pengerjaan di jalur provinsi juga terus berlangsung sampai saat ini. Begitu juga aktivitas yang bisa kita lihat di bagian lintasan. Perbaikan akan segera kita sama-sama saksikan ya untuk pengaspalan ulang, yaitu tanggal 24 Februari 2022, yaitu di hari Kamis nanti kita akan bersama-sama untuk mendukung, untuk memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk para konstruksi maupun para pekerja untuk menuntaskan perbaikan tersebut secara maksimal. Semoga saja ya setelah dilakukan perbaikan tersebut semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Dan mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Apabila narasi dan visualnya kurang pas ya, saya mohon maaf tentunya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Untuk itu saya Joni Ahmad undur diri dulu ya. Besok kita pantau untuk melihat kondisi terkini yang ada di zona sirkuit Mandalika. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. Selalu jaga kesehatan ya. Salam anak Lombok. Dan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.